Ya, selamat pagi. Kali ini saya, Lukas Laksamana Trianto Tomo, akan mempresentasikan hasil KP saya. Judulnya kali ini adalah Tingkat Kepuasan Customer di PT Koblindo Kompresor. Berikutnya adalah outline dari presentasi kali ini. Itu adalah latar belakang saya mengambil topiknya yaitu di PT Koblindo Kompresor. Lalu kedua adalah profil perusahaan, ketiga pelaksanaan KP, keempat pembahasan, dan kelima analisis, dan berikutnya adalah kesimpulan. Berikutnya adalah latar belakang. Latar belakang lokasi penelitian ini adalah di PT Komodo Pro Compressors. Perusahaan tersebut bergerak di bidang trading. Bidang tersebut adalah pengalihan kepemilikan barang dari jasa dari satu orang atau badan lain dengan mendapatkan sesuatu sebagai imbalan dari pembeli. Jadi kenapa saya mengambil perusahaan ini, karena di balik kita ada industri jasa ini pasti adanya kita dapat mengukur kepuasan pelanggan. Bagaimana sih tingkatnya, apakah customer sudah merasa puas atau belum. Maka dari itu saya pun mencoba meneliti dengan adanya beberapa metode yang akan saya lakukan. Lebih berikutnya profil perusahaan. PT Komodo Kompresor ini didirikan pada tahun 2001 sebagai perusahaan joint venture antara Kobelco Machinery Asia, Nomura Trading Co, dan PT Cakrawala Ardhara Kencana. Tujuan utama dari perusahaan tersebut adalah untuk memasok Kobelco kompresor udara yang terkenal karena kemampuan mereka dan teknologi yang tinggi. Dan perusahaan ini tidak ragu bahwa usaha akan menjadi sinergi yang kuat dan dasar untuk mitra bisnis potensial serta jaminan bagi pelanggan untuk mencapai target yang dikenal di produksi. Pelaksanaan KP. Pelaksanaan KP ini dilakukan pada 1 Juni hingga 29 Juli 2016. Lokasinya adalah di PT Komodo Kompresor, Jalan Tanjung Barat nomor 85. Jadi pada bulan pertama penulis ditempatkan di bagian sebagai engineer, di mana tugas penulis adalah visit ke berbagai customer dan di situ penulis melakukan metode wawancara kepada berbagai customer perusahaan. Sebagai salah satunya adalah perusahaan PT Mayora Indah, dan di sana penulis mencoba wawancara dengan orang di sana bagaimana sejauh ini pelayanan yang dilakukan oleh dari PT Koblindo Compressors. Lalu pada berikutnya penulis juga ditempatkan sebagai admin, di mana apa yang jadi tugas admin? Tugas admin itu adalah melakukan input data apa yang telah dilakukan dari kemarin dari visit itu akan dicatat, memindahkan dari data hard copy itu dipindahkan ke sebagai soft copy, dan itu akan dijadikan sebagai history untuk PT Komodo Kompresor. Lalu berikutnya adalah pembahasan. Jadi pembahasan ini tahap yang pertama itu input datanya itu yaitu adalah berupa data kuesioner, dan itu prosesnya itu adalah menanyakan tingkat kepuasan dan outputnya itu adalah jawaban pelanggan mengenai kuesioner itu sendiri, dan metode yang digunakan adalah tentunya adalah wawancara. Lalu berikutnya tadi yang saya jelaskan selain jadi admin, itu input datanya itu adalah cek report berupa hard copy, dan prosesnya itu adalah memindahkan data dari hard copy soft copy. Outputnya adalah data soft copy yang bisa dijadikan sebagai data dari customer yang menggunakan kompresor, yang menggunakan jasa di PT Komodo Compressors. Lalu metode yang digunakan adalah input data. Lalu berikutnya analisis. Di sini penulis mencoba menganalisis. Jadi bagian analisis adalah dari sisi karyawan ya. Analisis pertama adalah mengapa karyawan masih kurang antusias dalam mengerjakan tugasnya. Dan kedua adalah mengapa karyawan masih salah dalam penggunaan tata bahasa dalam menulis report. Lalu dari untuk bikin seperti itu, bagaimana tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan PT Kobelco saat ini. Lalu yang berikutnya adalah mengapa masih banyak konsumen yang belum puas terhadap pelayanan PT Kobelco. Lalu berikutnya adalah mengapa pengiriman barang spare part masih terlalu lama. Di sini adalah analisisnya adalah aspek pertamanya itu
Jawaban dari untuk soal pertama adalah kita lihat dari sisi karyawan itu. Karyawan ini kalau boleh penulis lihat adalah adanya kurangnya pengarahan yang jelas dari atasan sehingga mereka itu kurang termotivasi dalam mengerjakan tugasnya dan setiap kali karyawan merasa bingung apa yang harus dikerjakan pada saat sudah bervisit di perusahaan tersebut. Dan lalu ada pada saat penulisan report itu karena mereka dalam kebiasaan bahasa pergaulan sehari-hari sehingga terdapat dia menggunakan kata-kata yang salah. Lalu bagaimana tingkat kepuasan pelanggan data pelayanan ini bisa sampai saat ini belum puas. Lalu mengapa masih banyak konsumen yang belum puas? Karena kalau menurut penulis adalah karena masih banyak yang tidak sesuai dengan ekspektasinya. Seperti layanan yang terlalu lama dan pengiriman barang spare partnya yang terlalu lama. Jadi dan ada kali seperti adanya miskomunikasi antara perusahaan PT Kobelco dan perusahaan customer. Lalu dari kesimpulannya itu adalah alat-alat yang digunakan dalam pengambilan data adalah dengan penyebaran kuesioner dengan metode wawancara dan input data. Lalu kesimpulan dari penyebaran kuesioner tersebut didapatkan bahwa sampai saat ini masih banyak pelanggan yang kurang puas terhadap PT Kobelco. Penyebabnya masih belum puas adalah dari sisi karyawan, masih banyaknya karyawan kurang antusias terhadap pekerjaannya sehingga pekerjaan tidak pernah sesuai dengan targetnya yang diinginkan dan kurangnya adanya pengarahan sehingga adanya miskomunikasi. Habis itu berikutnya adalah pengiriman barang spare part yang masih terlampau lama sehingga menghambat produksi milik customer. Sehingga untuk penelitian itu adalah sebaiknya dilakukanlah untuk yang dari sisi karyawan itu penulis memberikan saran untuk agar setiap kali diberikan briefing agar karyawannya mengerti apa yang harus dilakukan pada saat pekerjaannya. Lalu berikutnya adalah pengiriman barang yang spare part yang lama itu solusinya adalah harus dengan memasang target berapa lama barang spare part itu harus sudah sampai di tangan customer sehingga tidak ada kejadian adanya customer harus menunggu berbulan-bulan dari barang spare part tersebut. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih dan maaf jika masih ada kata yang kurang berkenan di hati Anda. Terima kasih.